karena saya menghabiskan seluruh waktu hidup saya dengan mantan, akhirnya relasi pertemanan saya dan teman saya itu hancur. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Infinite Games. Oke, hari ini ada saya, Adinda, dan di sebelah saya seperti biasa ada Pak Rizal akan memandu acara hari ini, channel hari ini. Kali ini kita ada kedatangan narasumber yang fenomenal. Mau kita ulik nih ceritanya yang fenomenal. Yaitu saudara Rizky. Halo Rizky. Halo. Jadi Rizky ini adalah mahasiswa Visipol ya, Visipol UGM, jurusan sosiologi. Dan sekarang juga sedang bekerja di GSM juga ya. Sebagai apa nih di GSM, Mas? Bisa diceritain? Sebagai anak magang. Anak magang ya. Iya. Yang bekerja di divisi SIA ya. Iya. Oke. Seperti itu. Social Innovation Advocacy ya. Iya, benar. Itu tugasnya ngapain aja itu? Aduh, saya anak baru. Anak baru ya? Oke. Belum belajar lebih banyak, saya baru bergabung 1 minggu. Oke. Iya, 1 minggu langsung diajak podcast. Iya, benar. Luar biasa memang GSM ini. Iya. Tapi karena potensial dia, makanya diajak podcast. Benar. Jadi baru seminggu udah diajak podcast. Benar banget. Apalagi dengan ceritamu yang aku dengar katanya tentang wow. Makanya jadi kayak udah anak baru kita ajak buat podcast hari ini karena kita ingin mendengarkan cerita dari Rizky terkait kisah perbucinannya ketika waktu masih kuliah ya. Gimana tuh Ki? Bisa ceritain? Tapi dia penyintas kan? Oh iya, benar. Penyintas, jadi makanya itu sesuai dengan judul kita hari ini, Survivor Bucin Intelektual. Wow. Oke. tiga topik berat. Iya, survivor bucin dan itu intelektual. Oke. Itu gimana kok bisa bucin kayak gitu? Karena saya mencintai beliau waktu itu. Oh, lebih tua ya? Jauh lebih tua kok beliau. Enggak, beliau untuk lebih sopan aja. Karena kan gak enak kalau manggil nama atau Oke. Beliau. Jadi bagaimanakah sosok beliau ini di mata kamu? Sehingga waktu itu kamu bisa fall in love with her. Jadi mungkin dari awal aja ya ceritanya. Boleh. Jadi awal aku jadian sama dia itu sebenarnya pas PPSMB. Jadi PPSMB itu udah kayak ospek di universitas, di fakultas gitu. Jadi waktu itu PPSMB kan ada penugasan. Pasti cakep ini ceweknya. Cakep sih Pak. Saya tahu soalnya. Iya. Jadi ada penugasan gitu, terus entah kenapa saya tuh di satu penugasan bingung. Terus saya coba tanya anak di grup. Saya random lah searching kan. Saya lihat grup lain pada saat itu sudah ada. Kamu pilih yang paling cakep pasti ini. Iya. Mungkin random beneran ya mungkin ya. Waktu itu masih ini cakep nih. Udah saya chat lain kan, Pak. Saya chat entah kenapa dibales sama mantan saya. Sekarang bukan beliau tapi mantan. Iya. Dibales terus entah kenapa juga setelah itu kok timbul kenyamanan. Jadi setelah nanya tugas kayak gitu, kemudian kok berlanjut ke teleponan. Gitu. Oke. Jadi masa PDKT itu masih pakai telepon zaman dulu begitu? Yang gitu apa enggak, Pak. Saya milenial, beda dengan zaman Bapak. Jadi udah nggak ada wartel tidak ada. Itu waktunya Dilan dulu. Iya. Terus Pak Rizal dulu deh kan. Iya, satu angkatan kan 90-an. Oke. Ya, jadi saya teleponan. Ya, satu teleponan tuh bisa 2 jam, 3 jam. Waduh, ini mulai bucinnya Iya, jadi sebelum pacaran pun sudah. Wait, itu pacar pertama kamu? Iya. Pantesan sih. Benar sekali. Pikir ke 10. Enggak. Itu ke pertama. Oke. Jadi singkat cerita, PDKT 3 minggu 1 bulan. Jadian lah. Nah, jadiannya ini pas mantan nih di kereta perjalanan dari Purwokerto, kan asal Purwokerto ke Jogja. Dia asli Purwokerto ya. Iya, ya udah
Tembaklah tahun 2017 Agustus kalau nggak salah. Tapi meleset kan? Hah? Nggak kena kan waktu ditembak itu? Meleset kan? Kenapa kan diterima Pak? Oh, saya kira ditembak beneran. Meleset di hati gitu loh, Pak. Jadi itulah. Romantis banget kamu nembak di kereta api gitu. Ya kan saya cari momen yang tepat. Waduh. Gitu. Jadi sebelum dia datang ke Jogja, saya sudah mengamankan hatinya. Waduh. Ya Allah, kenapa Itu sih sampai jongkok-jongkok belosor di kereta gitu apa enggak? Enggak, maksudnya tuh lewat telepon, Pak. Oh, lewat telepon. Oh, Iya, jadi bukan langsung tapi lewat telepon Oh, nembaknya. jadi ini lebih momentum ya. Iya, habis itu saya sujud syukur, Pak. Oh iya, kamu sujud syukur karena diterima. Iya, wah pacar pertama saya. Nah, ini bagian dari intelektualnya sujud syukurnya. Iya, itu religiusitas. Religiusitasnya. Pak. Pada saat itu saya memang religius kan. Religius sekali. Iya, kemudian setelah itu ya jadian. Ketika momen pertama saya ketemu sama dia itu sangat indah sebenarnya. Waduh. Karena kan sebelumnya nggak pernah ketemu ya. Iya. Jadi uniknya kisah saya sama dia adalah kita tuh jadian bahkan sebelum kita bertemu secara langsung gitu loh. Kok nggak ketemuan, kenapa? Karena waktu itu sebelum PSMB kan. Sebelum Oh iya sih, betul masih sih. masih mengerjakan tugas Bener, di bener, PSMB. bener. Oh, Akhirnya bisa belum gitu ya? belum ke Jogja juga dianya. Itu Udah. kok bisa hanya belum bertemu tapi dengan hanya telepon. Nah, itu terus? feeling, Pak. Feeling memang wah ini. Fenomena baru deh, Pak. Iya, fenomena baru. Kamu kayaknya pintar ngomong ya. Pintar ngerayu kayaknya. Waktu itu iya. Sekarang sudah lenyap karena Berganti ke hal lain. berganti ke hal lain, benar Oke. sekali. Jadi yaudah Terus? singkat cerita kan ketemu itu momen yang sangat indah karena saya melihat pertama kali bidadari ada di hadapan Waduh. saya. Gitu. Ini bagi yang merasa, di bagi yang menonton silahkan ya. Aduh, mohon maaf ya. Iya. Ini kayaknya nggak berlanjut aja sudah bisa membayangkan Iya. bucinnya seperti apa. Seorang Ya. Rizky ya, oke. Terus bertemu awal mula kita pergi ke kampus jalan-jalan seperti biasa ngambil alma mater pada saat itu jadi sekalian. Dia ngekos ya, Sama ini dia tinggal sama keluarga. omnya, Oh, keluarga. sama keluarga. Jadi ketika kamu jemput dia gitu di Enggak, kayak kebetulan dia jemput saya. Loh, berarti yang bucin dia bukan kamu. Sama-sama. Oh, sama-sama ya. Nah, pada saat Equality, itu. Equality, equality. Bayangkan dari Jalan Damai ke Kalasan, Pak. Oh, Oh iya, Kalasan kamu kan Kalasan rumahmu ya? kan? Iya. Dia dari Jalan Damai, harusnya Iya. ke UGM lebih deket dia. Iya sama- makanya, tapi dia rela Aduh. mengorbankan Dua-duanya bahan nih, Pak, bakarnya gitu-gitu. Aduh. Satu hari harus diundang ini. Ini kayaknya harus segera dihentikan cerita ini. Oke. Karena takut membuat yang lain nanti malah membayangkan Oke, betul Bang. percintaan yang luar biasa ini. Ya udah. Oke, jadi ya setelah itu masuk kuliah. Masuk kuliah kita menjalani ya hubungan percintaan sekaligus pendidikan di sosiologi UGM dan kita satu kelas kebetulan. Karena sosiologi itu hanya menyediakan 75 bangku dan satu kelas. Dan disitulah muncul benih-benih kebucinan kita berdua pada saat itu. Bucinnya kayak ngapain aja? Wah, Dunia jadi- bagaikan milik berdua. Iya, gitu. semua ngontrak. Semua Nah, saya sama dia memiliki dunia ini pada saat itu. pada saat itu ya. Iya benar. Jadi Jadi kuliah walaupun dosen ngajar, kamu nggak dengerin dosen itu ngajar. Yang ada hanya kalian berdua. ya, Jadi kemana-mana berdua. iya benar. Itu satu Teman tambah hanya bucin. dia saja. Iya. Wow. Tapi itu ngefek ke hubungan pertemananmu nggak? Wah, sangat-sangat berdampak. Dampak ya. Jadi oke. karena saya menghabiskan seluruh waktu hidup saya Hanya untuk dia. dengan mantan, akhirnya relasi pertemanan saya dan teman saya Nah, itu hancur. nah. Jadi kayak misalnya ketika teman ngajak nongkrong gitu, saya lebih memilih ke Dia. mantan. Nah, itu satu tanda bucin. Iya, iya. Tapi itu wajar semua yang pacaran begitu biasanya ya.
Iya, tapi saya lebih parah sih. Iya, Lebih dia parah. kayak nggak mungkin kayak susah untuk manajemen waktu Manajemen antara waktu. pacar sama temen gitu. Jadi pelajaran sosiologi itu jadi menarik atau jadi nggak menarik? Wah, tidak menarik karena yang menarik adalah Dia saja. iya, benar kayak gitu. Saya dengar katanya kamu sebenarnya nggak begitu suka sosiologi, tapi di jurusan yang lain. Iya, Apa gimana ceritanya kok? jadi pada awalnya saya dulu itu waktu SMA pengennya ke HI, Pak. Ke HI. Kayaknya korban sekolah favorit juga. Iya, benar. Kayaknya ya sih. Pengen ke HI, tapi setelah saya ikut tes gitu, ternyata Tes hasil tryout gitu. ya hasil dari tes tryout itu tidak bisa sampai ke HI. Dianggap tidak nyampe. Gitu. Akhirnya saya menurunkan grade saya Grade itu. pada saat itu ke sosiologi. Jadi istilahnya itu kayak cuma kayak ya setengah-setengah lah pada saat itu Setengah menjalani. hati, ya. Ya, karena tidak masuk ke apa yang saya inginkan. Gitu. Tapi kamu untungnya ketemu sama bucin. Ya? Iya, itu salah satu jalan. Itu menutup rasa Iya, kecewamu. ternyata wah indah juga. Indah juga di Iya, sosiologi. Ya? Tapi membuatmu senang sosiologi nggak? Ya enggak sih, Pak. Tetap enggak. Tapi saya dengar katanya kemudian kamu suka di sosiologi, itu ceritanya Iya, gimana? jadi ini bagian cerita selanjutnya Oh. dari yang tadi, bener banget. Jadi selama saya bucin sama dia itu kan ada breaknya, Pak. Ada breaknya, dan pas break itu saya memikirkan bahwa kayaknya kalau saya bergantung sama dia secara terus menerus, hidup saya bakal hancur. Nah, saya kemudian akhirnya mengembangkan hobi yang lain, yaitu membaca buku. Nah, buku yang pertama kali saya baca itu bukunya Suhoki, catatan Suhoki, seorang aktivis demonstran. demonstran, ya. Terus kemudian berlanjut ke bukunya Paulo Freire, Pendidikan yang membebaskan. Pendidikan Kaum Tertindas. Kaum tertindas. Jadi setelah break saya mulai tumbuh rasa suka membaca. Iya. Dan mulai tumbuh curiosity-nya. Oh. Jadi disitulah saya menemukan sandaran baru. Terus breaknya itu berlanjut terus. Breaknya berlanjut selama 1 bulan. 1 bulan. Kemudian hubungan saya berlanjut lagi. Berlanjut gitu. lagi. Berlanjut lagi tapi dengan vibes yang sudah berbeda. Gimana Karena dia vibe-nya gimana? menemukan Yang term kedua ini lebih apa ya? Lebih banyak konfliknya. Atau realistis. Ya mungkin seperti itu juga. Banyak konfliknya. Iya, banyak konfliknya. Itu berapa bulan? Setelah berapa bulan? Jadi setelah balikan itu kita menjalin hubungan selama 3 atau 4 bulan kalau nggak salah. Tapi itu banyak konflik karena saya mulai berpikir bahwa sebenarnya hidup saya itu bukan cuma dia, ada teman, ada keluarga yang lebih penting. Dan ada buku. Iya. Baca itu. Iya, benar sekali. kayaknya yang membuat konflik tuh karena dia menemukan sandaran baru itu di buku itu. Iya. Ya, sih. Benar. Jangan-jangan bucinmu itu menganggap kamu berbeda sudah sama yang sebelumnya. Iya. Perlakuanmu sudah mungkin tidak sesayang semesra seberdua dulu kali ya. Iya. Jadi memang buku merubah segalanya bagi saya. Oke, ini sih yang poin menarik dari episode ini. Jadi maksudnya biasanya kebanyakan orang yang putus gitu destruktif gitu loh. Iya. Tapi ini malah ke buku, dan itu membuat Rizky yang awalnya belum menyukai sosiologi terus jadi suka sosiologi gitu nggak sih? Iya, benar. Tapi maksudnya kok bisa gitu loh, kok pelampiasanmu tuh ke buku dan bisa terus menjadi mencintai sosiologi itu sendiri. Bisa ceritain nggak? Jadi ceritanya tadi kan pada saat itu mulai tumbuh rasa untuk membaca dan mulai tumbuh curiosity untuk seeking for knowledge, mencari pengetahuan. Dan pada saat itu sebenarnya aku punya banyak pilihan. Jadi ada buku, ada ya nongkrong sama temen atau main game, ada ya having fun, mungkin minum atau apa. Jadi ada 3 pilihan. Tapi kenapa aku milih buku? Karena buku ini menurutku dia tidak sesaat. Jadi kalau misalnya kita main games ya kita bisa melupakan satu patah hati mungkin cuma 20 menit 1 jam gitu kan udah lupa. Sama minum-minuman juga mungkin 2 jam 1 jam udah lupa. Tapi kalau buku itu long lasting bener banget dan bisa kamu
capai anytime ya. Iya, jadi itu efeknya tuh bakal berdampak panjang dan itu membuka wawasan saya. Jadi itulah kenapa saya memilih buku daripada yang lain. Atau mungkin ada efek teman-teman banyak yang pergi karena dulu bucin berdua itu, terus sehingga tidak terlalu punya kesempatan untuk kumpul-kumpul teman-teman yang begitu-begituan. Iya, jadi setelah kan bucin saya nggak punya temen tuh Pak, nggak punya temen, terus ada kayak jeda panjang dan lain sebagainya, itu saya harus membangun relasi kan sulit sekali setelah itu, butuh waktu. Benar. Betul. Jadi akhirnya saya pergunakan waktu itu untuk semaksimal mungkin, selain membangun relasi ya membaca buku gitu. Realistis dan pragmatis. Iya benar-benar. Tapi malah bagus, positif ya. Iya, seperti itu. Ini bisa ditiru sama anak muda yang lain. Kalau putus cinta karena bucin, ternyata bisa lari ke buku. Lari ke buku karena pertimbangan long lasting itu tadi. Iya, benar-benar. Tapi pertimbangan itu muncul dari dirimu sendiri atau ada dorongan dari eksternal, misalnya kayak apa ya, yang nggak tahu, kamu contoh orang gitu? Enggak sih, kalau saya waktu itu merasa itu dorongan dari diri sendiri, karena memang saya butuh satu pegangan untuk melanjutkan hidup. Karena satunya sudah hilang entah kemana pada saat itu. Akhirnya saya memaksa diri saya untuk harus mencari pegangan lain, tapi memaksa ini dalam arti yang positif ya. Saya kalau misalnya nggak bisa mengembangkan suatu yang baru, saya nggak bisa hidup. Dan itu yang membuat saya semangat untuk keluar dari itu. Iya, keluar dari itu. Ini cerita, maksudnya sebenarnya ketika Rizky sadar akan itu juga bisa berkaitan dengan finite dan infinite game, nggak sih Pak? Ya nggak sih? Iya, karena dia tadi sudah bilang bahwa agar saya selalu tetap bisa hidup, tidak tergantung pada rasa bucin, maka saya harus mencari sandaran baru, kan tadi begitu. Nah, sandaran baru itu kan dalam konteks infinite games itu dia mencari norma baru, mencari rule baru dan strategi baru yang dia buat sendiri atau dia ciptakan sendiri dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan ini, tidak hanya sekedar bucin tadi itu kan. Iya, benar. Nah, itu menurut saya aja part of dari infinite games itu, dan dia menemukannya. Dan ketika dia menemukannya, sekarang malah justru ketagihan ya. Wah, sangat-sangat ketagihan. Sangat ketagihan buku. Itu kalau di ilmu psikologi kan ada 4 hormon yang bisa memberikan rasa ketagihan kepada manusia kan. Nah, salah satunya hormon namanya endorfin. Itu adalah hormon yang keluar ketika kita melakukan aktivitas fisik, misalnya olahraga, bersepeda, berenang, naik gunung, dan juga aktivitas-aktivitas yang sifatnya hobi. Nah, mungkin baca buku itu adalah bagian dari hobi, dan itu sifatnya painkiller katanya. Painkiller itu ya ketika dia stres dia sembuhkan. Dan di situ mungkin tidak hanya hormon endorfin, tapi jangan-jangan ada hormon lain, dopamin, sehingga mengakibatkan addicted tadi, ketagihan. Nah, ini menariknya kan ketagihan ke buku, dan kemudian buku itu adalah buku-buku yang terkait sosiologi. Iya, benar. Sehingga tadinya jurusan yang nggak disukai, sekarang malah dicintai. Oh, ini menarik, ini bisa jadi contoh bagi anak muda ini. Ternyata putus cintanya menjadi trigger dia berbalik menjadi bergairah terhadap sosiologi. Iya, seperti itu, benar-benar. Iya sih, betul, menarik banget. Apa ya? Ketika kamu, berarti kamu membaca itu emang hobi kamu kah? Atau sebelumnya gimana? Jadi sebenarnya aku itu dari SD sampai SMA tuh nggak suka membaca. Oh, iya. Aneh banget sih. Aneh. Jadi titik baliknya ya. Soalnya 180 derajat. Relate ke aku. Misalnya aku pernah kan mengalami hal itu. Tapi pelarianku bukan ke sesuatu yang berbeda. Pelarianku ke musik ya. Karena aku suka musik dan itu emang hobiku. Dan ini tiba-tiba buku. Wow. Hobi yang berbeda. Ya. Apa yang membuatmu begitu, Ki? Jadi yang sebenarnya kan tadi seperti yang sudah aku bilang, sebelum aku benar-benar putus sama dia itu kan udah baca buku, tapi memang waktu ini belum maksimal.
menelusuri sosiologi itu seperti apa dan lain sebagainya, menemukan dan maknanya benar, dan waktunya masih terbatas pada saat itu. Nah, setelah putus itu punya banyak waktu luang, dan aku berpikir bahwa ketika waktu itu aku sia-siakan hanya dengan main game dan lain sebagainya akan percuma. Dari situlah aku mengembangkan hobi membaca itu tadi. Jadi satu sisi itu adalah dorongan dari ingin terus hidup tadi karena sudah tidak ada pegangan. Di sisi lain buku itu juga tadi membuat aku tahu akan dunia ini gitu loh, dan itu mempunyai makna yang sangat besar bagiku pada saat itu dan saat ini juga, karena curiosity itu menurutku satu kunci untuk membuka tabir-tabir di dunia ini gitu. Jadi saya lihat memang dasarmu curiosity-nya tinggi ya. Rasa ingin tahu akan hal baru, akan sesuatu kamu tinggi. Sehingga ketika ada trigger putus itu kamu tidak berhenti tapi kami mencoba mencari kamu. Terus Curiosity-mu itu mencari agar tetap hidup itu apa yang harus saya lakukan gitu terus. Dan itu memperolehnya ketika putus. Iya, Jangan efek putus ini juga ada faktor keluarga, faktor budaya yang berbeda. Iya. Dari keluarga, entah dari apa saya nggak ngerti. Apa ada aspek itu? Iya. Jadi maksudnya ketika saya putus tuh ada faktor keluarga gitu ya. Apa budaya yang berbeda, pandangan yang berbeda. Jadi memang ketika saya menjalani hubungan dengan dia pun saya sudah merasa itu sebenarnya ada budaya yang berbeda. Jadi ketika berhubungan, ketika saya salah berperilaku dalam tanda kutip, itu saya sering dibenarkan oleh standarnya dia. Iya, jadi itulah yang menyebabkan ada kayak semacam retakan dalam hubungan itu. Akhirnya kan ya kalau misalnya sudah kayak gitu susah untuk memperbaiki kan akhirnya jadi Dan Kiki kayaknya mencari-cari di buku itu, apakah kamu salah ketika melakukan itu? Atau sebenarnya perspektifnya saja yang berbeda gitu ya? Jadi buku itu menjelaskan. Iya benar. Jadi setelah saya putus itu kan saya mencari-cari. Jadi kenapa kok hubungan percintaan saya seperti ini? Ada apakah dari saya ada yang salah apa enggak? Jadi saya ya mulai membaca buku soal percintaan seperti itu, baik dari sudut pandang fisiologi maupun filsafat. Jadi disitulah akhirnya saya menemukan jawaban-jawaban yang dulu saya sempat tanyakan pada saat itu. Painkillernya itu berarti. Iya. Ada banyak pertanyaan di benak ketika bucin dan kemudian memperolehnya ketika membaca buku itu. Iya benar. Dan ternyata itu relate dengan sosiologi. Iya. Jadi sosiologi ini painkillernya dia juga. Iya. Menarik juga itu. Betul. Jarang loh orang putus cinta terus painkillernya ilmu itu. Semoga orang-orang jadi sadar ya. Jadi sadar itu. Benar-benar. Tapi apa yang membuat masa kecilmu, apa yang membuat kamu tuh anak yang curiousnya tinggi? Sebenarnya rasa curious ini uniknya muncul tiba-tiba, Pak. Loh, tiba-tiba. Jadi SD, SMP, SMA itu cuek karena waktumu habis dengan ulangan-ulangan tugas gitu ya. Orang tua saya kan guru dua-duanya, tidak sempat memberikan pendidikan yang mungkin dia berikan ke muridnya gitu lah. Akhirnya kan saya sibuk sama muridnya. Saya dititipkan ke orang lain yang mungkin model pengajaran sehari-harinya berbeda. Akhirnya kan saya merasa kok saya tuh dibatasi kayak misalnya gitu, dan tidak tumbuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi rasa ingin tahu itu malah justru tumbuh pada saat kuliah itu sendiri. Mungkin ini kali ya, waktu SD, SMP, SMA terbatasi. Terus habis itu waktu mau masuk kuliah yang harusnya sebenarnya itu udah nggak terbatasi, tapi kamu ketemu cewek. Dan itu masih terbatasi. Ketika udah nggak ada beban apa-apa, lepas. Iya, benar. Jadi SD, SMP, SMA kan penuh dengan standarisasi, Pak. Jadi saya tidak bisa mengembangkan pikiran saya harus manut dengan apa yang dikatakan oleh penyeragaman itu ya. Saya tidak bisa berpikir kreatif karena saya tidak bisa menemukan itu curiosity-nya. Ini mungkin menarik nih. Apa yang kamu maksudnya kamu rasakan ketika curiosity itu muncul, kalau kamu flashback lagi dengan kamu yang dulu, apa sih yang berbeda dari kamu ketika kamu yang dulu belum
muncul imajinasi dengan sekarang? Satu hal yang membuatku senang adalah ketika itu muncul bahagia saya. Bahagia. Jadi ketika curiosity itu muncul saya bahagia, dan saya yang paling terpenting juga adalah bisa menemukan makna hidup, the meaning of life. Jadi ketika saya sudah menemukan makna hidup saya bakal menjalani itu secara passion. Jadi apapun yang saya lakukan, saya mencoba untuk mengindahkan unsur-unsur materialistik, walaupun sebenarnya ya mungkin kita juga butuh. Betul, tapi ya. saya mencoba mengindahkan itu dan mengejar apa yang menurut saya menjadi passion Yang gitu. kamu sukai. Karena itu adalah happiness saya gitu loh. Nah itu yang aku rasakan sih. Jadi kayak ketika curiosity itu muncul, saya menemukan kebahagiaan yang dulu tidak pernah saya temukan ketika SD, SMP, SMA maupun ketika bucin. Dan saya juga menemukan makna hidup saya sebagai seorang yang penasaran akan rahasia dunia gitu. Oh, menarik. Kalau kita baca bukunya Ken Robinson tentang Creative School, itu di situ dikatakan bahwa engine of achievement humanity itu adalah curiosity. Jadi rasa penasaran itu akan menimbulkan ketagihan, dan ketagihan itu akan menimbulkan daya juang, dan daya juang itu akan diperkuat dengan passion tadi karena efek ketagihan itu. Nah, sehingga manusia itu akan bisa menemukan inovasi, menemukan hal baru, menemukan strategi baru itu ketika ada curiosity itu tumbuh. Nah, kalau di buku dia itu juga dikatakan curiosity itu adalah bagian dari 3 kodrat dasar manusia yang seharusnya dikembangkan di dunia pendidikan. Tidak dimatikan, tapi dikembangkan. Selain curiosity itu imajinasi. Jadi manusia itu prinsipnya juga senang berimajinasi, berdaya hayal itu juga suka. Makanya ada dewa-dewa, ada hak asasi manusia, ada uang, ada sistem-sistem baru itu adalah hasil kreasi dari imajinasi manusia yang tak berbatas. Dan yang ketiga kalau nggak salah diversity, manusia tuh unik, talentanya dan beragam. Nah, persekolahan atau dunia pendidikan atau mungkin lingkungan di rumah itu harusnya bisa membangkitkan 3 hal ini agar terus-menerus melekat di dalam diri manusia. Nah, saya tuh surprise-nya kok Kiki itu bisa menemukan curiosity-nya itu justru dari bucin. Nah, itu kan kamu mungkin sering sholat kali ya, atau anak alim, makanya kamu bucin, bukan lari minum-minum ngobat-ngobat, malah lari ke buku dia, curiosity. Kalau menurut saya ini sih mungkin curiosity itu emang udah ada di dalam dirinya, tapi tidak menemukan momentum. Iya, terhambat terus waktu SD, SMP, SMA terhambat, waktu masuk kuliah terhambat lagi sama bucinnya. Iya, jadi ada banyak yang mengekang rasa penasaran kamu yang sebenarnya benar. sudah cukup kuat mau keluar itu. Nah, itu kamu balas dendam terhadap itu. Iya, benar. Tadi kata kunci yang saya suka sih mengekang sebenarnya. Mengekang. Jadi saya setuju tadi perkataannya Dinda, sebenarnya rasa penasaran ingin tahu akan dunia itu sebenarnya sudah ada. Cuma karena dikekang tadi akhirnya tidak bisa muncul. Nah, ketika sudah bebas dari kandangnya yang mengekang tadi, akhirnya kan membludak. Tapi gitu. Nasib baiknya di Rizky ini adalah, maksudnya kalau kita bandingkan ke anak-anak yang lain ya, nasib baiknya di dia ini ketika dia udah terlepas dari kekangan itu, curiosity ke buku gitu, nasib baiknya si Rizky. Tapi kan banyak juga kalau kita baca berita gitu-gitu, bukan korban sih, maksudnya dia habis putus malah melakukan hal-hal yang destruktif kayak gitu. Jadi pembunuhan, bahkan pencurian, pemerkosaan dan sebagainya yang itu tidak kamu rasakan sama sekali. Ini ada momentum dan konteks yang tepat banget ya. Cuma pertanyaannya gimana kok Rizky itu bisa punya momentum dan konteks yang tepat kayak gini agar bisa jadi bahan pelajaran anak-anak muda lain. Oke, jadi kalau saya berkaca pada konteks saya, kenapa kok buku sih gitu kan, daripada hal-hal destruktif lain yang sebenarnya bisa menjadi alternatif yang jalan pelarian kan. Film tadi juga tersedia kan. Have fun ada. Benar.
Jadi memang konteks saya pada saat itu memang saya religius, Pak. Nah, kebetulan saja sebenarnya masih dekat dengan Sang Maha Kuasa gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya tidak memilih yang negatif itu tadi. Karena takut ya. Pada saat itu masih takut. Akhirnya saya mencoba mencari pelarian yang lebih positif. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya setelah itu ya agak sedikit pudar juga. Gitu. Ya wajar lah. Wajar. Manusia. Oke, gimana Pak Rizal? Ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira? Ya, Infinite Rizky ini kan sadar bahwa dia itu berada dalam sebuah permainan yang tidak berbatas. Dan dia itu sadar harus mengubah strateginya dari yang bucin tadi itu, dan strategi dunia persekolahan dari SD sampai SMA yang dia rasa mengekang rasa ingin tahunya itu tuh kayak menemukan titik baliknya ketika putus. Dan dia kemudian mencoba untuk mencari kembali hal yang hilang itu. Jadi dia mengubah strategi dia untuk tetap stay in the game of life itu. Nah, dalam konteks ini Infinite itu sudah berada dalam blood dia sebagai diri seorang pemain yang infinite, yang memahami bahwa dunia ini tidak hanya menang dan kalah. Dunia ini tidak hanya dibatasi oleh boundary time frame yang kaku, dan dunia ini tidak hanya dibanderi oleh sesuatu yang senang dan pasti, tetapi dunia ini adalah sesuatu yang tidak pasti, sehingga dia punya kebebasan untuk mengubah-ubah strategi, rules dan aturan-aturan yang dia tetapkan sendiri, dan dia kemudian menemukan itu. Nah, sehingga dia bisa menjadi modal ini untuk disebarluaskan ke anak muda yang lain untuk punya mental sebagai infinite player. Ketika kita itu menemui kesusahan, menemui kegagalan dan sebagainya, itu bukan berarti itu ending of your life ya. Iya, benar. Tapi itu justru start the beginning of your new life. Ya, itu Rizky mungkin menganggap itu the beginning of new life. Iya, benar. Sehingga horizonmu, daya jangkau kehidupanmu tidak berhenti di bucin, tetapi ada jauh di sana. Dan bahkan mungkin jangan-jangan bucin itu bukan cinta forevermu, tetapi kamu bisa menemukan cinta yang langgeng itu dalam proses perjalanan your journey ini kali ya. Iya, benar. Udah nemu nggak? Tapi saya nyambung dengan pernyataannya Pak Rizal. Saya setuju dengan bahwa sebenarnya krisis kehidupan yang kita alami. Nah, kebetulan kalau di saya kan putus cinta kan krisis bagi saya pada saat itu. Jadi krisis kehidupan yang kita alami memang bukan akhir dari segalanya. Itu adalah permulaan hidup yang baru. Kita dilahirkan sebagai kayak pribadi yang baru karena sebelumnya kita dikekang, dipenjarakan di sel-sel percintaan gitu kan. Akhirnya kita dan persekolahan. Iya. Akhirnya kita bisa hidup bebas, mulai hidup yang baru, menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah kita temui gitu loh. Jadi itu memang menjadi titik balik saya, dan mungkin pesan saya sebenarnya untuk mungkin anak muda di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, sebenarnya itu bukan akhir dari hidup Anda. Jadi krisis itu harus dihadapi saja, tidak usah di avoid, dihindari, tapi dihadapi karena itu bakal membentuk diri kamu sebenarnya. Bagus banget itu. Jadi saya ngelihatnya Rizky menemukan infinite games-nya itu justru dari perjalanan finite games-nya di awal. Tentang keterkekangan di dunia persekolahan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara the way out-nya itu. Terus dia terjebak di bucin itu, lalu di titik itu ada momentum dia menemukan infinite games of life-nya itu dari perjalanan finite games ini. Jadi sebenarnya tidak perlu putus asa bagi anak muda yang awalnya terjebak pada perspektif tentang finite games. Itu bukan berarti itu bahwa dia sudah salah dan itu ujung akhir dari perjalanan dia. Jangan-jangan finite games dia itu bisa menjadi trigger untuk mengantarkan dia untuk punya pola pikir yang lebih infinite, yang tak berbatas itu. Sehingga dia akan bisa mengubah dengan lebih fleksibel strateginya, orientasi hidupnya, cara-cara barunya itu, norma barunya, dan bahkan
memberikan atau memiliki daya jangkau horizon kehidupan yang lebih luas nantinya ya. Nah, di proses ini kita mungkin akan menemukan bucin yang baru kali ya. Iya. Tapi bucin yang lebih wise kali ya. Iya, benar. Saya sering dikatakan saya itu dulu nggak terlalu bucin, tapi bucinnya malah setelah usia-usia sekarang. Katanya mereka, saya sendiri juga nggak tahu. Itu bucin atau itu sebenarnya apa, saya juga nggak ngerti. Nah, tapi setidaknya kan setiap orang akan menemukan bucinnya sendiri. Iya, benar. Di usia dan di time frame yang berbeda-beda. Iya, benar. Betul. Kalau saya tuh malah menarik sih kesimpulan dari Pak Rizal dan Rizky, bahwa ketika Rizky menemukan passionnya itu adalah titik baliknya dia dari yang awalnya finite ke infinite. Tapi saya juga menemukan poin menarik juga. Di sini tuh saya jadi paham, maksudnya kaitannya dengan Pak Rizal tadi bilang Ken siapa? Ken Robinson. Ken Robinson itu sebenarnya itu secara tidak langsung kita mengkritik sih sebenarnya, mengkritik ke dunia pendidikan dengan terbatasnya atau menghilangnya 3 kodrat manusia itu bisa memberikan dampak yang sangat berbahaya sebenarnya, sangat riskan. Untung si Rizky ada nilai religiusitasnya. Tapi kalau coba kita bayangkan ke teman-teman kita yang tidak ada pegangan itu, tidak ada pegangan itu. Jadi, di keluarganya broken home, di sekolahnya dikekang. Jadi sebenarnya seharusnya sekolah ini harusnya menjadi tempat yang benar-benar bisa buat berlindung gitu ya, Pak ya. Mestinya menjadi lingkungan tidak hanya belajar tapi membangun life skill terhadap siswanya, sehingga sekolah itu di dalam memprovide proses itu tidak hanya sekedar tempat belajar, tetapi itu adalah komunitas. Nah, ketika itu komunitas, maka mahasiswanya itu punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta dan potensi yang berbeda-beda itu. Betul. Karena di dalam komunitas masyarakat kan tidak ada penyeragaman, tidak ada homogen, bisa sangat heterogen, tetapi punya ruang yang sama, fair, adil untuk berkembang. Nah, sekolah itu harusnya memberikan itu ekosistem fairness, ekosistem yang membuat orang itu merasa inklusif dan setara untuk berkembang, menemukan potensi dan versi terbaiknya itu di dunia persekolahan. Agar apa? Agar tidak lari ke tempat lain. Betul. Karena kalau itu lari ke tempat lain, dia bisa lari ke tempat yang memberikan efek dopamin dan kebahagiaan, tapi dengan cara-cara yang destruktif dan negatif kan. Makanya sekolah itu harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita itu untuk bisa menemukan dirinya, versi terbaik dirinya. Dan saya senang dengan bucinya dia menemukan di sosiologi. Berarti kan di sini selain efek dari Kiki yang memang rasa penasarannya punya momentum untuk dicari melalui buku sosiologi, jangan-jangan jurusan sosiologi memberikan ruang-ruang kebebasan bagi kamu dan teman-teman untuk berkembang ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya saya boleh cerita, kalau di sosiologi itu memang kita secara perspektif tidak dikekang. Kayak misalnya mungkin kalau kita di ilmu alam, itu lebih strict ya. Iya, kalau di SOP gitu. Iya, benar. Kalau di linear. Iya, benar. Jadi kalau di sosiologi kita diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk kamu berpikir apa, mau ngomong apa. Kita tidak dosen, terus lingkungan akademis di sosiologi tidak pernah dan tidak akan mau menilai kamu sebagai baik dan benar. Tapi kalau misalnya kamu punya imajinasi yang ingin dikeluarkan atau punya kritik yang ingin dikeluarkan, silakan keluarkan di dalam kelas maupun ketika bertemu dengan dosen. Jadi lingkungan-lingkungan yang seperti itu yang pada taraf selanjutnya membuat orang seperti saya menemukan momentumnya gitu loh, Pak. Jadi memang saya sepakat tadi dengan poin-poin yang dikatakan oleh Pak Rizal dan dikatakan lagi oleh Dinda, bahwa sebenarnya model-model seperti itulah yang sebenarnya menurut saya itu sangat dibutuhkan dan sangat urgent diterapkan. Iya, karena mereka sebenarnya punya imajinasi yang sangat liar, tapi liar ini dalam arti yang sangat positif. Bisa diarahkan ke positif. Iya, tapi ketika itu dimatikan, ini bakal menjadi bahaya tadi. Ketika itu dikekang bisa lari ke hal yang lain. Iya, karena saya ingat imajinasi ini adalah engine untuk kita bisa berinovasi.
Kenapa kok inovasi itu banyak terjadi di negara-negara Eropa Barat? Karena memang mereka mengalami renaissance di abad 13-14, saya lupa persis, abad 14 mungkin. Renaissance kan revolusi berpikir untuk memberikan ruang-ruang bagi akal, pikiran untuk berkembang pesat. Nah, ekosistem di sekolah kita masih cukup punya waktu untuk memberikan itu, memanusiakan dan memerdekakan itu, menuntun kodrat-kodrat siswa ini, manusia-manusia ini agar bisa menemukan kesejatiannya, sehingga nanti dia bisa hidupnya itu bisa selamat, bahagia, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, di era revolusi industri 4.0 era VUCA ini justru yang dibutuhkan, kompetensi yang paling dibutuhkan adalah complex problem solving. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan teknologi dengan bisa menyelesaikan problem-problem sosial yang semakin kompleks. Maka justru curiosity, empati, imajinasi ini sangat diperlukan untuk tumbuh di ekosistem pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi. Itu agar mereka itu bisa punya kepedulian di dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks di kehidupan mendatang. Nah, ini yang saya harapkan cerita dari Rizky ini bisa menjadi inspirasi, bahwa bucin itu bisa menjadi trigger bagi kita untuk mengembangkan talenta yang terpendam dan terkekang itu muncul kembali melalui cara-cara yang lebih positif. Okay. Baik, menarik sekali ya cerita hari ini. Terima kasih ya Rizky sudah Siap. bersedia kita tanya-tanyain, kita korek-korek nih Tentang cerita bucinnya tadi itu. Kok saya nggak mau sih. Aduh, keep private. Makanya kamu hostnya aja. Iya benar, makanya saya hostnya aja. Oke, terima kasih banyak Rizky. Semoga cerita titik baliknya Rizky bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman anak muda. Jadi kalau putus cinta jangan terus menyerah ya, jangan terus lari ke hal yang destruktif. Ke hal-hal yang destruktif, tapi lebih mencari tahu diri, maksudnya tahu ke dalam temukan diri sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Rizky, Pak Rizal atas waktunya. Sampai jumpa lagi ke acara Infinite Game selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.